Gojek baru aja meluncurkan layanan Gojek Instan jaminan 1 jam. 1 jam doang ya. Tapi ini cuma berlaku di 0 sampai 2 km doang. 20 km. 20 km? Iya. Oh, 20 km. Iya, usah 2 km, ngapain pakai Gojek Instan? Oh iya. Salah gitu. Oh. Jadi ini acaranya tuh ya bareng si Ariel Noah juga mungkin Oh. sebagai ambasadornya ya. Jadi ini semacam kayak pemberian jaminan untuk penggunanya nanti saat menggunakan layanan GoSend Instan. Dia itu ya udah dijaminkan dalam jangka jarak ya 0 sampai 20 km itu pengirimannya kurang dari 1 jam. Kurang dari 1 jam doang ya. Dimana sih ini agak dipertanyakan lah ya. Yes. Nah, terutama kalau lu itu tuh ngirim ke barang yang tempatnya padat penduduk gitu. Nah, Itu kan nggak tahu kan sebenarnya kan. Kayak kita dari sini ke Cikarang aja tuh bisa 1,5 jam gitu. nah itu dia maksudnya 0,20 kan sebenarnya agak variatif nih, Iya. sebenarnya cukup challenging ya buat Iya. Gojek ya. Sebenarnya ini niat bagus, cuma sebenarnya ya gue harapkan aja dengan adanya jaminan 1 jam ini tidak ada penambahan biaya. Nah, itu yang penting Iya. sekali. Iya, jadi kan sebenarnya GoSend Instan ini bener layanan super cepat yang udah pernah yang ada di saat ini Iya. ya. Ya selain ada Grab juga udah ada gitu, tapi layanan ini memang udah cepet banget. Apalagi buat ngirim yang instan ya kita harus pakai ini aja. Dan harganya pun terbilang cukup terjangkau ya. Iya, masuk akal lah. Ya 20 ribuan tuh yang paling dekatnya dan mungkin bisa sampai 100 ribuan. Ya itu dia maksud gue di sini kalau misalnya ada layanan tambahan untuk sebagai jaminan 1 jam, menurut gue sih itu nggak perlu banget. Iya, agak-agak gimana gitu ya. Tapi untuk achievementnya Gojek ini bisa memberikan layanan dan juga jaminan 1 jam untuk pengirimannya, ini mantep banget. Iya, ini mantep banget lah. Ini sebuah langkah besar sebenarnya Yes, dalam yes. dunia distribusian ya. Ya, betul kasih. Ya lumayan juga, semakin cepat, semakin jelas gitu ya. Ya Gojek pun ataupun kurir-kurirnya pun lebih semangat. Lebih semangat ya. Yoks gitu ya. Dan langsung aja untuk berita selanjutnya ini cukup menantang juga nih untuk Bang Edwin ya. Nah, GTID ya. GTID. Iya. The Lord Monitor ya. Lord Monitor. Iya Valid. Baru aja nih Corsair yang ngetis sama monitor barunya. Iya. Monitor yang super revolusioner. Ini tuh ada idenya di tahun 2000, padahal. Yes. Baru terlaksana sekarang. Dan akhirnya tuh ya jadinya di sekarang Iya. ini ya, walaupun kita bisa udah lihat ya ini perkembangannya udah jelas banget dari handphone pun Ya. bisa foldable. Fold. Malah ada yang kebalik yang unfold kan. Iya. Nah. Dan ini ada namanya monitor dengan sebutan apa di gue lupa nih, Xenon Flex. Jadi ini layar OLED yang rata berukuran 45 inci di rasio 21:9 itu bisa dipengokin Iya. sampai 800R. Itu lumayan penyok dan lu penyokinnya pakai tangan aja. Dan tapi gue agak ngeri loh waktu liat demonya loh kayak wih. Iya. Itu nih jadi nih keren banget ya. Ya. Dan ini sebenarnya masih kayak pengembangan dan juga yang udah megang pun ini bukan produk finalnya ya. Masih ngetes kayak si Linus itu yang di short circuit seperti itu masih ngetes. Dan ini keren banget. Keren banget. Ditambah ternyata ini nggak nurunin hertz di. Nah, iya benar. Itu yang gue salut gitu. Iya, Biasanya kan iya. yang begini-gini ya maksudnya yang curve gitu biasanya paling 144 kan. Ya, Ini ya. up to 24. Ya 240. walaupun harganya itu bakalan mahal banget. Wah, mahal banget ya. Iya. Jangan harap harganya murah. Iya, Jangan tapi ini gue harap. cukup appreciate karena memang dari kualitasnya itu udah 210 Hz dari Iya. refresh rate-nya. Akurasi warnanya udah mencapai 99% DCI-P3. Gila. Tinggi banget Gila. dan juga itu resolusinya di 2K punya. Iya, 2K. Jadi enak banget, 45 inci tuh lebar banget ya. Iya, Bu. Dan lu bisa atur sesuka lu ketika lu mau lagi kerja, mungkin mau yang datar, kalau lagi mau main game tinggal tekukin Tinggal aja. puterin dong. Wih, gue pro player. Yes, Yo, yes. man. Dan dari monitornya sendiri, I/O-nya tuh baik banget, input output portnya baik banget. Jadi lu mungkin lu nanti bisa PIP, PVP gitu ya, atau enggak ya tambah-tambah fitur-fitur atau enggak colokan yang lain kayak gitu yang lebih unik yang biasa jarang ada di laptop ya. Ini menarik banget. Selain bisa pamer ke teman-teman atau di internet, nah tambah produktif ya. Bener. Dan ini mungkin kayaknya si Corsair ini mulai ikutin langkah si Asus yang mungkin mau keluarin inovasi. Sebelumnya kan laptop streaming dan gue liat reviewnya cukup menarik untuk ya di perspektif streamer ya. Dan ini kembali dengan monitornya. Ini good job lah buat si Corsair. Ya inilah persaingan yang kita harapkan sebenarnya kan. Yes. Inovatif. Nah, asik netnya. Iya. Kalau ada yang lawannya kan enak inovatif. Selama ini kan Asus doang gitu. Bosen gitu kan. Boring itu lagi. Gitu. Tapi ini masalahnya buat GTID nih. Pasti gue yakin penasaran. Sangat penasaran dong. Apakah dia akan mendatangkan ke Indonesia? Mending Corsair apa AOC? Saya mau nggak ikutan bang. Nggak Ya apa-apa. AOC kan bagus juga. Emang bagus Kita makanya. juga punya kan AOC kan. Iya, itu dia makanya menarik atau enggak gitu. Nah itu dia, luar biasa. Dan yang terakhir nih, event yang bakalan diadakan minggu depan. Iya. Yang Yang benar rumor-rumornya tuh sudah tersebar kemana-mana. Yes. Awal mula Techtober itu ya mulainya dari minggu depan. Iya, gila ya. Apple event dengan tajuk Far Out.
far out karena dia punya fitur di mana dia bisa nelpon ke mana langsung sinyal gitu. Nah, itu dia tuh. Ini jadi salah satu fitur yang terbarunya untuk next gen iPhone, ya iPhone 14 dan juga Pro-nya. Ini ya bakalan ada semacam kayak satelit yang bisa berhubungan langsung ke satelit. Iya, jadi kalau ya antenanya berhubungan langsung ke satelit. Langsung ke satelit lah gitu. Ya. Jadi lu gak usah takut nih kalau lu kemana-mana ya kan. Ya, dia tuh ada fitur emergensinya yang langsung ke satelit gitu. Ya. Jadi gua nggak tahu mungkin lagi di hutan gitu, kejar-kejar singa gitu, pencet itu bisa ya gua tahu. Ya itu lumayan lah tapi lah, lumayan. Iya, dan di acara itu sendiri yang paling jelas akan keluar di acara si Apple nanti di tanggal 7 September ini, yaitu tentunya si iPhone 14 dan juga Pro Max-nya sama ya si Apple Watch-nya. Nah, Apple Watch ini lumayan menarik. Ya, ada dua yang bakal dikeluarkan kabarnya, Apple Watch Series 8 dan sama yang SE2. SE2 ini kalau lu cek rumornya kita kasih tau nggak nih? Lumayan sih, kalau dari leak-leaknya ini cukup menarik ya. Gak cuma sekedar kayak Apple Watch SE sebelumnya, lebih tanggung banget. Sangat tanggung karena tidak ada buat jantung ya kan. Terus juga nggak always on display juga. Nah, ini yang akan dihadirkan di SE2. Nah, iya nih. Jadi ini kayak jadi salah satu pilihan budgetnya yang udah cukup komplit lah untuk fitur-fiturnya. Iya, cukup komplit banget. Dan untuk series Watch 8 pun juga udah menarik juga, memiliki redesign ya. Wah, desainnya keren banget, bro. Keren ya. Terima kasih Apple ya. Kita lihat finalnya seperti apa ya. Dan untuk iPhone 14-nya di sini sih sebenarnya agak mixed feeling gitu. Nah, kenapa tuh iPhone 14-nya terlalu biasa aja menurut gua, dan iPhone 14 Pro-nya ini cukup bisa ditunggu-tunggu. Kenapa tuh? Ya kalau 14 Pro apa Max nih? Pro. Max kan ukuran besarnya aja gitu. 14 ya udahlah, chipset masih sama, fitur-fiturnya kurang lebih sama, ya paling ada penambahan optimasi aja gitu. Dan paling dari chipset penambahan GPU core-nya doang yang menurut gue sih ya udah gitu. Naik satu core kalau nggak salah. Ya naik satu core doang nggak terlalu penting. Dan yang si Pro-nya ini, dia ini bakal ada peningkatan dari segi displaynya. Wah, displaynya ini yang baru ya. Pertama desain yang front facing kameranya, punya desain gak cuma notch lagi ya. Langsung punch hole ya dengan dua lubang kayak gitu, yang mana fiturnya belum tahu buat apa. Terus juga layarnya bakal ada AMOLED. AMOLED, LTPO AMOLED katanya. Jadi tuh mungkin bisa dipromotion juga, yang mungkin ya pakai always on display bakal mungkin di seri Pro-nya nanti. Gila sih, kalau lu punya ekosistem always on display Apple, wah itu seru sih banget seru banget ya. Seru banget sih. Iya, masalahnya ini udah ada di Android dan belum pernah ada di iPhone ya. Sampai saat ini ya handphone gue gelap aja gitu. Iya. Tapi jangan dibanding-bandingin dong. Iya, tolong ya. Ya walaupun dibanding-bandingin kan tetap aja setiap Apple keluarin fiturnya tuh orang pada suka. Iya, gitu. Saya ingin mau berkata sesuatu cuman tidak enak. Gitu. Ya kita sebenarnya kita simpan dulu aja kayak gimana obrolannya. Karena kan minggu depan tuh bakal lebih fixnya seperti apa gitu ya. Tapi di sini gue juga mau bikin ya in-depth obrolan lagi tentang iPhone 14-nya. Atau worth it buat ditunggu atau enggak. Jadi ya mungkin beberapa hari selanjutnya bakalan tayang juga. Jadi make sure tunggu aja. Dan yang paling menarik sih sebenarnya satu Mini udah nggak ada. Yes. Jadi ini kalau kalian mau cari Mini, ini mungkin bakal jadi barang prasejarahnya Apple lagi. Iya, karena ya kayaknya ya. Tolong tampilkan kok table ya. Nah, ternyata iPhone 13 mini itu tidak laku-laku banget. Iya. Aneh lu, Lu padahal kalau ngecek harganya jauh banget sama Pro Max anjir. Cuman emang kayak gitu. Dari style gengsinya tuh enggak. Gengsinya kurang sih ya, kurang ada ya. Ya mungkin kayak tadi aja, kayak kemarin aja gue udah megang iPhone Pro Max, gue nggak merasakan perbedaannya kecuali gengsi gue meningkat. Iya, itu doang bedanya di gengsi ya. Sumpah, iya kayak gue mending yang mini karena gue lebih suka dari gripnya, beratnya, jadi ya secara keseluruhan gue suka. Tapi kalau dari fiturnya sama, ada lidernya, kepake cuma buat story doang. Buat apa? Dan teman gue yang pakai Pro Max tidak tahu itu pakai apa. Gitu kan. Ya seperti itu. Ya itulah pokoknya. Jadi ya itu dia, fiturnya sama aja. Sama aja. Gengsinya doang yang naik. Makanya itulah mungkin ya ini asumsi gue doang ya. Kayaknya consumernya si Apple udah kebuka nih. Kayaknya customer kita tuh butuhnya yang lifestyle. Benar. Makanya smartwatch yang series 8-nya lu kalau lihat tuh udah nggak sporty lagi. Ya lebih ke itu luxury itu udah keren banget lah gitu ya. Wajib ditunggu sih buat kalian pengen upgrade jam. Dan jam lama lu mungkin bisa dijual ke gua buat ganti. Boleh. Harganya yang bener dong, Nopi. Iya, gitu.
Ya mungkin itu aja dulu sih untuk berita teknologi kita minggu ini, tidak banyak lagi. Ya sebenarnya masih banyak, cuma seperti biasa kita nggak bisa cover semua beritanya aja. Karena ini masih rumor-rumor aja. Iya, gitu. Banyak rumor, banyak kejadian. Yang kemarin juga ada nih tadi tuh yang beritanya tuh di take down gitu ya. Oh ada yang di take down, jadi kita nggak enak ya. Nggak enak iya, jangan. Gitu. Nanti takutnya kalau kita angkat tidak diundang lagi. Kisi-kisi chipset MediaTek lah. Kisi-kisi yang lainnya buar gitu. Jadi kita tahan aja. Kita juga takut gitu guys ya. Oh kirain lu mau bahas tangan belang berantem komika. Aduh. Oh enggak ya, enggak ya, beda ya. Beda. Bukan, itu bukan teknologi. Bukan. Jadi ya mungkin itu aja lo untuk Bego Teknologi kita minggu ini. Di sini ada gue Ali dan sebelah gue ada Gary dan kameramen ada si Aldira. Dan sampai jumpa di Bego Teknologi minggu depan. Bye bye.